Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Abdilayan dengan NIM 215231308 dari kelas PPS 2H. Di sini saya akan menceritakan ulang bagaimana proses kejadian dari perebutan wilayah Tanah Jawa dan proses perjanjian Giyanti. Pada 13 Februari 1755, tepatnya 263 tahun silam, itu Jawa terbelah. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semula dimiliki oleh Kasunanan Surakarta harus diberikan setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi dan lahirlah Kesultanan Yogyakarta. Nah, pembelian ini membawa kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Jawa. Nah, sementara bagi Belanda, perjanjian Giyanti ini memberikan seabrek keuntungan. Kekuasaan Belanda pun semakin kuat karena untuk menekan tanah Jawa. Boleh dibilang setelah perjanjian itu ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC. Nah, itu berlangsung selama hampir 2 abad gitu. Nah, kisah perpecahan Jawa bermula dari pertikaian antar anggota keluarga Istana Kasunanan Surakarta. Nah, pewaris kekuasaan bangsa Mataram ada 3 tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sabernyawa. Nah, Pangeran Pakubuwono II ini merupakan raja pendiri Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik sama-sama putra dari Amangkurat IV. Nah, penguasa Mataram pada periode 1719 sampai 1726. Adapun Raden Mas Said merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV. Nah, Raden Mas Said mengklaim bahwa ia berhak atas tahta Mataram yang diduduki pamannya, Pakubuwono II. Ini lantaran ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunagara, adalah putra sulung Amangkurat IV. Nah, Arya Mangkurat IV ini seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus Mangkurat IV. Namun lantaran kerap menentang kebijakan VOC, ia diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC lantas menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabuyosa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya. Prabuyosa inilah yang kemudian bergelar Pakubuwono II dan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Maka berdirilah Kasunanan Surakarta. Atas dasar inilah Raden Said mengobarkan perlawanan terhadap VOC untuk menuntaskan dendam ayahnya. Ia juga menuntut haknya sebagai pewaris kuasa Mataram yang terus diberikan kepada Pakubuwono II oleh Belanda. Namun, bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta. Saudara kandung Pakubuwono, Pangeran Mangkubumi, juga berhasrat serupa. Ia sempat menemui pejabat VOC di Semarang pada tahun 1746 dan meminta dirinya diangkat menjadi raja. Tapi sampai di sana ditolak. Nah, penolakan itu membuat Pangeran Mangkubumi kesal. Namun tidak mungkin baginya pulang ke istana, maka ia memutuskan bergabung dengan Raden Mas Said untuk bersama-sama melawan Pakubuwono II dan VOC, Joko dan VOC. Sebagai komitmen dan perekat bersatunya dua kekuatan ini, maka Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Raden Ayu Inten dengan Raden Mas Said. Mereka kemudian menyingkirkan ke tengah hutan yang berada di sebelah barat Surakarta. Nah, wilayah ini yang nantinya bernama Yogyakarta. Dari situ mereka mengobarkan perlawanan dengan cara bergerilya. Nah, pasukan gabungan itu ternyata membuat Kasunanan Surakarta kewalahan, bahkan mengakibatkan Pakubuwono II sakit parah. Nah, kabar ini dimanfaatkan betul oleh Mangkubumi pada 11 Desember 1719. Pangeran Mangkubumi ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh pengikutnya dan bertahta menjadi gelar Pakubuwono III. Hingga akhirnya Pakubuwono II meninggal dunia pada 20 Desember 1749. Nah, sebelum ajalnya tiba, Pakubuwono II ini dipaksa menekan perjanjian untuk memberikan kewenangan kepada VOC dalam pengangkatan raja baru penggantinya nanti. Tapi VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi yang telah mengeklaim dirinya sebagai penguasa Mataram. Nah, orang yang dinaikkan sebagai raja baru dan berhak menyandang gelar Pakubuwono III adalah merupakan putra dari mendiang Pakubuwono II, yakni Raden Mas Said Surjadi. Dengan demikian, sempat ada dua sosok yang memakai gelar Pakubuwono III, yakni Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan didampingi oleh Raden Mas Said, dan Raden Mas Said Surjadi sebagai penerus tahta Mataram yang diakui oleh VOC. Nah, sepeninggal Pakubuwono II ini, ternyata perlawanan terhadap VOC dan Surakarta semakin menghebat. Pangeran Mangkubumi memimpin pasukannya dari sebelah timur Surakarta, sementara angkatan perang pemimpinan Raden Mas Said menyerang dari arah utara. Nah, sedangkan dari arah barat merangsek pula pasukan khusus yang dipimpin Panglima Perang Kepercayaan Pangeran Mangkubumi, yakni Pangeran Hadiwijaya.
Dengan demikian, seperti dikutip dari buku Sejarah Keraton Yogyakarta yang ditulis Satjakartama, ibu kota Mataram atau Surakarta telah dikepung dari 3 penjuru dan kian terdesak. Nah, kondisi ini membuat Raden Mas Said Sukjadi yang belum lama naik tahta sebagai Pangubwana III bingung dan panik. Saat itu sang raja masih sangat muda, baru berusia 17 tahun. VOC dengan jeli memanfaatkan situasi rumit tersebut dan ditetapkan siasat andalannya. Nah, VOC mengupah seorang kerabat keraton bernama Tumenggung Sujanapura untuk memengaruhi Raden Mas Said. Sujanapura mengatakan kepada Raden Mas Said bahwa Pangeran Mangubumi sebenarnya khawatir apabila dirinya bakal berkhianat. Nah, Sultan ini membuat Raden Mas Said bimbang dan memutuskan pisah jalan dengan Pangeran Mangubumi. Sedangkan di sisi lain, utusan VOC juga menghubungi Pangeran Mangubumi. Secara diam-diam, VOC menjanjikan Pangeran Mangubumi dan menerima separuh wilayah Mataram yang kini dikuasai oleh Pangubwana III. Nah, jika menghentikan perlawanannya itu. Pertemuan pembuka dilangsungkan pada tanggal 22 September 1754. Nah, moral Islam dalam serat piwulang Pangeran Mangubumi semula menaruh curiga terhadap delegasi VOC yang diwakili Nicholas Hertig meski akhirnya bersedia berembuk. Nah, salah satu bahasan paling alat adalah tuntutan Herting kepada Pangeran Mangubumi untuk tidak memakai gelar susuhan atau susunan saat menjadi raja nanti. Pasalnya Pangubwana III di Surakarta sudah menggunakan gelar itu. Nah, Mangubumi sempat menolak permintaan tersebut, kendati kemudian ia merelakan gelar susuhan dan kelak memakai gelar sultan. Akhirnya mereka bersepakat bahwa perundingan berikutnya dan akan diadakan untuk membahas poin-poin utama, termasuk pembagian wilayah kekuasaan Mataram dan beberapa kesepakatan lain. Pada tanggal 13 Februari tahun 1765, bertempat di Desa Giyanti dekat Solo, di mana di Karanganyar, pihak VOC dan kubu Pangeran Mangubumi ini kembali bertemu. Atmakusuma dalam tahta untuk menyebutkan bahwa perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan yang pada pokoknya membelah nagari atau membagi Mataram menjadi 2 bagian. Nah, VOC ini yang peran utamanya adalah inisiator sekaligus mediator, justru menjadi pihak yang paling diuntungkan. Dengan adanya perjanjian ini, Surakarta dan Pakubuwono III sudah berada di bawah kendali. Kemudian segera menyusul Pangeran Mangubumi yang sebelumnya sangat merepotkan. Musuh yang tersisa bagi VOC ini tinggal Raden Mas Said yang terus melawan setelah pecah kongsi dengan Pangeran Mangubumi. Mas Said merasa keputusannya tepat setelah menemui kenyataan bahwa mertuanya itu justru berdamai dengan VOC demi kekuasaan. Kendati hal serupa juga menjadi pilihannya kelak. Sudarisman Purwokusumo dalam Kesultanan Yogyakarta menyebutkan ada 9 pasal yang disepakati dalam perjanjian Giyanti. Poin intinya adalah penyerahan setengah wilayahnya Mataram dari Kasunanan Surakarta menjadi Pangeran Mangubumi. Namun poin-poin lainnya adalah perundingan itu sangat menguntungkan VOC. Poin-poin itu diantaranya adalah bahwa setelah menjadi Pak Sultan, Pangeran Mangubumi tidak berwenang mengangkat serta memecat para bupati dan papate dalem tanpa persetujuan VOC. Sementara para bupati dan papate dalem sebelumnya harus bersumpah setia di hadapan pejabat VOC sebelum melaksanakan tugas. Nah, tidak hanya itu, Sultan dituntut untuk selalu bekerja sama dengan VOC. Namun jika nantinya terjadi perang dan ada bupati yang memihak VOC, maka Sultan harus mengampuninya. Nah, Sultan ini juga wajib memberikan bantuan jika sewaktu-waktu Pakubuwana III dan Surakarta memintanya. Perjanjian Giyanti ini juga menyebutkan bahwa Sultan tidak berhak memintas Madura dan daerah pesisir yang telah dikuasai VOC. Sebagai gantinya nanti, VOC akan memberikan ganti rugi sebesar 10.000 ril tiap tahun. Selain itu, VOC juga meminta diberikan kekuasaan atas monopoli perdagangan, yakni Sultan hanya menjual bahan pangan kepada VOC dengan harga yang nantinya disepakati. Terakhir, Sultan harus berjanji akan menaati seluruh perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan pihak VOC. Nah, setelah perjanjian Giyanti ini ditandatangani, Pangeran Mangubumi pun mendapatkan setengah wilayah Mataram yang kemudian memunculkan kerajaan baru yang bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Pangeran Mangubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan begini, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir, baik secara de facto maupun de jure. Nah, mimpi menyatukan tanah Jawa di bawah satu pemerintahan besar dan adidaya layaknya Majapahit di masa silam telah musnah hanya gara-gara nafsu berkuasa.
ditambah peran VOC yang jeli memanfaatkan situasi ini. Nah, lalu Mataram kembali pecah. Raden Mas Said akhirnya memperoleh jatah untuk mendirikan Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. Selanjutnya Kasultanan Yogyakarta juga harus merelakan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Natakusuma. Nah, salah satu putra Hamengkubuwana I atau adik tiri Hamengkubuwana II yang melahirkan satu kerajaan lagi bernama Kadipaten Pakualaman. Mungkin cukup itu cerita masa lalu dari saya mengenai tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.